Oke, untuk pertama-tama kita bahas tentang aturan main bilangan oksidasi atau bilox terlebih dahulu ya. Karena di video yang sebelumnya saya tidak ada berbicara apapun di video tersebut, hanya menulis saja. Yang pertama adalah unsur bebas. Kalian tahu unsur bebas? Unsur bebas itu adalah yang ada di tabel periodik. Jadi kalau nggak satu huruf besar, berarti sisanya dua huruf, huruf besar dan huruf kecil. Jadi yang ada di tabel periodik. Jadi yang ini. Yang ini ya. Jadi hidrogen, kalau hanya hidrogen saja berarti dia unsur bebas. Kalau hanya oksigen saja berarti dia unsur bebas. Kalau hanya karbon saja dia unsur bebas. Jadi yang namanya unsur bebas itu ada di setiap tabel ini. Tapi kalau dia sendiri itu namanya unsur bebas. Sedangkan kalau air itu kan H2O ya. Dia bukan unsur bebas, melainkan senyawa karena hidrogennya tidak sendiri, ada oksigen di sana. Jadi begitu, itu namanya unsur bebas. Ini ada hidrogen saja, ada klor saja, ada oksigen saja, itu namanya unsur bebas. Ada magnesium saja, ada natrium, ada emas, itu namanya unsur bebas. Kalau dia sendiri tidak bercampur atau tidak membentuk senyawa dengan atom lain. Yang kedua, dalam molekul senyawa. Jadi yang pertama ini adalah untuk unsur bebas, sedangkan yang kedua ini adalah untuk molekul senyawa. Jumlah total bilangan oksidasi suatu senyawa adalah 0. Ya, jadi contohnya senyawa asam sulfat atau H2SO4. Ini total biloxnya sama dengan 0. Lalu untuk KMNO4 totalnya sama dengan 0. Totalnya ya. Dalam senyawa H2SO4, bilox H itu bilangan oksidasinya itu bernilai plus 1. Jadi ada misalnya H2SO4 nih. H dalam H2SO4 ini nilainya adalah plus 1. Lalu O ini nilainya adalah min 2. Jadi kalau misalnya O2 saja seperti ini, O2 saja, dia nilainya adalah 0 karena unsur bebas. Sedangkan O dalam H2O nilainya min 2, O dalam H2SO4 nilainya juga min 2 karena dia dalam senyawa. Lalu ada bilox golongan A1 nilainya plus 1, bilox golongan A2 nilainya plus 2, bilox golongan 3A. Jadi ini 1A, 2A, 3A ya. Yang 3A sama dengan plus 3. Nih contohnya Na, Mg, Al. Na ini kan 1A, berarti dia nilainya plus 1. Mg ini adalah 2A, berarti nilainya plus 2. Al adalah 3A, berarti dia punya biloxnya adalah plus 3 jika dalam senyawa. Kalau sendiri ya cuman Na saja, misalnya ini Na saja, NH tok, seperti yang di sini. Kalau hanya Na saja, berarti dia
biloxnya 0. Tapi kalau dalam senyawa, biloxnya adalah plus 1. Nih ya, jadi mana dia? Merah. Nih kalau H ini adalah plus 1. Sedangkan O min 2. Selain itu ada yang namanya golongan 1A, yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nih yang kuning ini warnanya. Kalau di tabel yang ini nilainya adalah plus 1 apabila dalam senyawa. Untuk yang 2A, nih Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, ini adalah golongan 2A. Ini nilainya adalah plus 2 untuk biloxnya ya dalam senyawa. Terus untuk 3A adalah plus 3. Jadi seperti itu ya. Untuk dalam molekul senyawa. Jadi aturan bilox dalam molekul senyawa. Apabila H maka plus 1, oksigen min 2, terus golongan 1A plus 1, golongan A2 plus 2, golongan 3A plus 3. Nah, makanya saya suruh kalian kemarin menyalin ini. Karena tidak mungkin, bukannya tidak mungkin sih, saya tidak meminta kalian untuk menghafalkan agar kalian itu tidak terbebani, cukup disalin terus nanti kalau menjawab soal tinggal dilihat lagi kalau lupa. Cek. Ya, aturan yang ketiga adalah aturan bilox dalam ion. Jadi dalam ion, jumlah bilox ion itu sama dengan muatan ion. Kalau di senyawa totalnya sama dengan 0, kalau di ion totalnya sama dengan muatan ion tersebut. Misalnya di sini ada NO3. Nih, ada NO3 berarti total biloxnya sama dengan muatannya. Karena muatannya adalah min 1, maka totalnya adalah min 1. Terus untuk NH4 ini muatannya plus 1, maka bilox totalnya sama dengan plus 1. Itu SO4 2 min. Nah, muatannya kan 2 min nih. Berarti bilox totalnya sama dengan min 2. Lalu ada PO4 3 min. Karena muatannya 3 min, maka biloxnya totalnya adalah min 3. Untuk Cn karena dia min 1, maka bilox totalnya adalah min 1. CO3 muatannya 2 min, berarti total biloxnya adalah min 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi tambahkan dulu. Oke, yang pertama contohnya misalnya adalah CO2. Nah, pertanyaannya adalah berapa bilox C dalam senyawa CO2? Caranya bagaimana? Kita harus melihat dulu aturan bilox. Apakah aturan yang pertama, misalnya, yang pertama kan unsur bebas. Apakah CO2 merupakan unsur bebas? Jawabannya tidak.
CO2 adalah senyawa, maka kita lihat aturan nomor 2. Di aturan nomor 2, total bilangan oksidasi suatu senyawa sama dengan 0. Maka CO2 ini totalnya sama dengan 0. Total biloxnya ya. Setelah itu kita jabarkan menurut atom-atomnya. Yang pertama adalah atom C. C dalam CO2 ini kan cuma ada 1. Berarti C dikali 1 ditambah O dikali 2 karena CO2 berarti O-nya ini 2 sama dengan 0. C dikali 1 adalah tetap hasilnya C karena kita nggak tahu C-nya ini berapa dan kita harus cari tahu ini. Lalu ditambah O, nilai O dalam senyawa itu adalah min 2. Ya, kita lihat aturan biloxnya. Nih. Bilox O sama dengan min 2 dalam senyawa ya. Nih, bilox O dalam senyawa H2O min 2. Bilox H sama dengan ini bilox O maksudnya ini ya, dalam senyawa adalah min 2. Sedangkan untuk yang H sama dengan plus 1 ya. Berarti min 2 dikali 2 sama dengan 0. Kc ditambah min 4 sama dengan 0. Kita buka kurungnya menjadi C dikurang 4 sama dengan 0. Kc sama dengan, jadi ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Dari yang awalnya minus karena dia pindah menjadi plus 4. Berarti bilox C dalam CO2 adalah plus 4. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Hapus dulu. Oke, yang selanjutnya adalah NO. Ini yang gampang-gampang dulu ya, biar kalian ngerti caranya. Berapa bilox N dalam senyawa NO? Jadi menurut aturan nomor 2, total bilox NO itu adalah 0 karena dia tidak punya muatan. Lalu kita jabarkan menurut jumlah atomnya. N itu cuma ada 1, berarti N dikali 1. Setelah itu O ini jumlahnya ada 1 juga, berarti dikali 1 sama dengan 0. N dikali 1 sama dengan N. Lalu ada O ini kan terus ditambah ya. O ini kan sama dengan min 2. Berarti min 2 dikali 1 sama dengan 0. Berarti N ditambah min 2 kali 1 kan sama dengan min 2. Sama dengan 0. Setelah itu kita buka kurung yang ada di min 2. Ketika kita lepas tanda kurungnya, maka tanda plus di N ini akan menjadi tanda minus atau dikurang. Berarti N dikurang 2 sama dengan 0. Kn sama dengan min 2 ini kita pindahkan ke kanan. Min 2 ketika dipindahkan ke kanan, maka berubah menjadi plus 2. Berarti
bilox N dalam NO sama dengan plus 2. Lalu ada N2O atau NOS ya, nitrous oxide. Jadi NOS ini apakah bilox N dalam N2O sama dengan dalam NO? Kalau dalam NO dia hasilnya adalah plus 2, jadi bilox N dalam NO adalah plus 2. Bagaimana dengan N2O? Apakah sama? Tentu saja berbeda, karena senyawanya berbeda. Jadi karena dia senyawa juga, totalnya sama dengan 0. Setelah itu caranya sama, kita distribusikan N, karena ini N2O, jadi N ada tanda 2 di bawahnya, di sebelah N, maka jumlah N ini sama dengan 2, berarti dikali 2. Ditambah jumlah U. U-nya di sini cuma ada 1, berarti U dikali 1 sama dengan 0. N dikali 2, karena kita tidak tahu jumlah N, dan itu yang kita cari, maka kita biarkan saja. Menjadi 2N. Ditambah U, jumlahnya adalah min 2, maka kita bisa ganti menjadi min 2 dikali 1 sama dengan 0. Dua N ditambah min 2 dalam kurung min 2 sama dengan 0. Lalu 2N kita lepas kurungnya menjadi 2N min 2 sama dengan 0. Maka 2N sama dengan, kita pindahkan ke sini, menjadi plus 2. Lalu N sama dengan plus 2 dibagi 2. Maka N sama dengan plus 1. Plus 1. Oke. Jadi beda ya biloxnya, padahal atomnya sama-sama N. Cuman karena dia senyawanya berbeda, yang satu di N2O, yang satu di NO, menghasilkan atau mempunyai bilox yang berbeda. Yang satu plus 2, yang satu adalah plus 1. Terus kita lanjut sekarang untuk yang ion ya. Contohnya yang lain adalah SO4 2-. Nah, tadi kan kita bahas nyawa ya. Sekarang yang kita bahas adalah ion. Bedanya apa? Bedanya ada aturan nomor 3 yang sudah kalian salin itu, mengatakan bahwa dalam senyawa ion, total biloxnya adalah sejumlah muatan ion tersebut. Dalam SO4, karena ionnya adalah 2-, maka biloxnya adalah jumlah min 2, karena muatannya 2-, maka biloxnya min 2. Setelah itu sama seperti sebelumnya, kita distribusikan sesuai dengan jumlah atomnya. Toh, ini ada S kan? S. Jumlahnya ada 1. Ditambah, apa lagi ada U. Jumlahnya adalah 4. Berarti dikali 4.
sama dengan min 2. S dikali 1 sama dengan S, kita tidak tahu berapa itu, ditambah O. O ini min 2 dikali 4 sama dengan min 2. Lalu S, kita langsung buka kurungnya, dikurang berapa nih, min 2 kali 4 adalah min 8, berarti dikurang 8 sama dengan min 2. S sama dengan min 2 ditambah 8, karena ini kita pindahkan ke kanan. Maka S sama dengan plus 6 biloxnya ya. Contoh ion yang lain adalah NH4+. Totalnya dari NH4+ ini adalah plus 1 karena muatannya adalah plus 1. Nah, sama seperti sebelumnya, kita distribusikan N. Ini jumlahnya ada 1, berarti dikali 1. Ditambah hidrogen. Hidrogen ini H, jumlahnya ada 4, berarti dikali 4. Sama dengan plus 1. N dikali 1 berarti sama dengan N. Ditambah, nah ini nilai H dalam senyawa adalah plus 1 dikali 4 sama dengan plus 1. Berarti N ditambah plus 1 kali 4 berarti kan plus 4. N ditambah 4 sama dengan plus 1. Maka N sama dengan plus 1 dikurang 4. Berarti N-nya sama dengan min 3. Ini blok N. Setelah itu lanjut sekarang ke contoh yang lebih susah, tapi ya nggak terlalu susah juga. Waduh. Oke, kita lanjut ke contoh senyawa yang lebih kompleks, walaupun tidak kompleks-kompleks banget. Contohnya adalah H2, C2O4. Ya, karena dia senyawa, maka sama dengan 0. Lalu kita distribusikan. Jumlahannya ada, karena dia H2, berarti jumlahannya adalah 2, maka dikali 2. C, karena di sini adalah C2, maka C-nya dikali 2. Lalu ada O. O ini ada 4. O4 ya, berarti dikali 4. Sama dengan 0. H ini nilainya plus 1. Bisa kita ganti jadi plus 1. Lalu dikali 2. Ditambah C, kita tidak tahu berapa jumlah C. Berarti kita biarkan saja menjadi 2C. Ditambah O ini nilainya min 2 dikali 4 sama dengan 0. Oke, plus 1 dikali 2 berarti sama dengan
2. Ini dia. Plus 2 ditambah 2C min 2 dikali 4 min 8, maka dikurang 8 sama dengan 0. Lalu kita bawa mereka berdua, nih, min 8 ini kita bawa ke kanan, plus 2-nya juga kita bawa ke kanan, maka sisanya yang di kiri adalah 2C saja. Min 8 dibawa ke kanan menjadi plus 8. Min 2 dibawa ke kanan menjadi plus 2 dibawa ke kanan menjadi min 2. 2C sama dengan plus 6. C sama dengan plus 6 per 2. Berarti sama dengan plus 3. Nah, jadi bilox C ini dalam bilox C dalam H2C2O4 sama dengan plus 3. Nah, ada sebenarnya cara lain untuk mengerjakan soal seperti ini. Cuman cara ini hanya ampuh digunakan untuk senyawa-senyawa yang sangat kompleks dari contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Yang tadi kan saya pakai contoh sederhana. Cuma nanti di soal kalian bisa saja menemukan contoh senyawa yang lebih rumit. Jadi cara ini ada cara gampangnya nih. Contohnya adalah, contoh soalnya adalah NH4PO2. Nah, kalau kita menemukan senyawa seperti ini, kita tidak perlu mendistribusikan menurut atom-atomnya saja. Jadi ada cara yang lebih mudah. Ini kan totalnya sama dengan 0 nih, karena dia senyawa. Nah, ketika mendistribusikan ini, kita lihat di nih. Ini ada NH4 ya. Ini NH4 plus nilai biloxnya adalah plus 1. Lihat. Itu NH4 plus nilai biloxnya adalah plus 1. Berarti kita bisa langsung ganti NH4 dengan plus 1. Nah, nih. Ketika kita mendistribusikan ini, kita langsung saja dalam kurung NH4 ditambah P, kan biasanya nih pakai atom aja, ini langsung aja ionnya gitu. P dikali 1 karena jumlahnya 1 ditambah O dikali 2 sama dengan 0. NH4 ini kan tadi nilainya plus 1, maka kita langsung ganti jadi plus 1 ditambah P ditambah O-nya adalah min 2 dikali 2 sama dengan 0. Maka ini menjadi 1 ditambah P di min 2 kali 2 sama dengan min 4, berarti dikurang 4 sama dengan 0. 1 dikurang 4 sama dengan min 3 sama dengan 0. Kp sama dengan, ini kita bawa ke kanan, min 3 ketika dibawa ke kanan berubah menjadi plus 3, berarti V sama dengan 3. Jadi kita tidak perlu
lagi per atomnya, jadi ada N, ada H, ada V, ada O. Jadi kita langsung jabarkan menurut senyawa ionnya. Jadi kalau ada NH4, kita langsung saja kumpulkan itu menjadi NH4, tidak perlu per atom. Ya, cukup sekian dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya sudah berikan beberapa contoh dalam mengerjakan soal, maka selanjutnya saya akan berikan tugas di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Apabila tidak mengerti, kalian bisa langsung tanya saya di private comment atau bisa langsung tanyakan di beranda, pasti akan saya jawab. Atau kalau punya nomor WA saya, bisa langsung bertanya kepada saya via WA. Untuk yang benar-benar nggak mengerti, kalian bisa bertanya ke teman kalian atau pencontek. Silahkan.